Saya menemukan obat kuat di saku suami saya, jadi diam-diam saya menukarnya dengan obat untuk hewan. Tengah malam, telepon berdering dari rumah sakit. Suami saya harus diamputasi kakinya, dan selingkuhannya harus diangkat rahimnya. Adik ipar saya pingsan di tempat, dan keluarga suami saya hancur berantakan. Selamat datang di pilihanmu, pilihan yang akan Anda tentukan. Pada akhir November, angin musim hujan yang lembab mulai terasa di Jakarta, tetapi hati saya anehnya terasa begitu hangat. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kelima saya dan suami saya, Mas Bramantio. Meskipun bukan waktu yang lama, itu sudah cukup bagi saya untuk percaya bahwa saya telah memilih pria yang tepat dalam hidup saya. Sepanjang sore, saya menyiapkan makan malam romantis di bawah cahaya lilin. Steak wagyu favorit suami saya telah saya marinasi dengan penuh cinta, dan sebotol anggur merah sudah saya buka 30 menit sebelumnya agar aromanya menguar sempurna. Di atas meja, mawar merah yang dia berikan saat kencan pertama kami menebarkan keharuman lembut. Semuanya sempurna, kecuali satu orang, sang tokoh utama hari ini. Saya melirik jam, sudah pukul 7 malam. Biasanya, dia sudah tiba di rumah. Saya tersenyum dan berpikir, mungkin dia terjebak macet Jakarta yang ganas, atau mungkin sengaja terlambat untuk memberi saya kejutan. Saya duduk di sofa, terhanyut dalam kebahagiaan. Selama 5 tahun terakhir, Mas Bram selalu menjadi suami teladan. Dia kompeten, sopan, dan sangat menyayangi saya. Dulu dia hanya seorang kepala tim di sebuah perusahaan konstruksi kecil, kini dia telah menjadi direktur di sebuah perusahaan konstruksi ternama di ibu kota. Semua itu berkat kerja kerasnya yang tak kenal lelah. Saya bangga padanya dan mempercayainya sepenuhnya. Keluarga mertua saya juga sangat baik kepada saya. Terutama adik ipar saya, Adimas, meskipun sedikit temperamental, dia sangat menghormati saya sebagai kakak iparnya. Istri Adimas, Riana, adalah wanita yang cantik dan ramah. Kami cukup akrab. Saya pikir saya adalah wanita paling beruntung di dunia. Saat itu, sebuah notifikasi pesan di ponsel memecah lamunan saya, dari Mas Bram. Jantung saya berdebar kencang, firasat buruk mulai menyelimuti. Sayang, maaf. Tiba-tiba ada rapat mendadak dengan klien yang sangat penting. Sepertinya tidak bisa pulang cepat. Jangan tunggu aku, makan malam duluan ya. Saya membaca pesan itu berulang kali. Senyum yang tadinya menghiasi bibir saya perlahan memudar. Bagaimana bisa dia melupakan makan malam ulang tahun pernikahan kami? Rapat yang begitu penting hingga tidak bisa ditunda? Saya tahu pekerjaannya sibuk, tetapi di hari yang begitu istimewa ini, tidak bisakah dia meluangkan sedikit waktu? Rasa kecewa membuncah tak tertahankan. Saya mencoba menekan perasaan itu, menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini dia lakukan demi keluarga kami. Saya membalas singkat, iya, Mas. Selesaikan saja pekerjaanmu. Aku akan menunggumu. Saya mematikan kompor, merapikan meja makan seadanya, lalu duduk termangu di sofa. Rumah tiba-tiba terasa kosong, asing, dan dingin. Tiba-tiba saya teringat di mana saya meletakkan earphone nirkabel yang harus saya gunakan untuk rapat online besok. Saya ingat bahwa Mas Bram terkadang suka merapikan barang-barang saya dan memasukkannya ke dalam saku jasnya. Dengan pikiran itu, saya berjalan ke kamar tidur. Jas yang dia kenakan kemarin tergantung di sandaran kursi. Saya merogoh saku dalamnya, mencari wadah plastik kecil yang saya kenal. Namun, ujung jari saya menyentuh benda lain yang keras dan persegi. Saat saya mengeluarkannya, saya membeku di tempat. Itu bukan earphone. Di kotak obat yang berkilauan itu, tertulis bahasa asing dengan gambar yang provokatif. Saya tidak mengerti semua katanya, tetapi kata formen dan superpower sudah cukup membuat jantung saya serasa diremas. Itu obat kuat. Kenapa benda ini ada di saku Mas Bram? Untuk siapa dia membelinya, dan untuk apa? Seluruh tubuh saya gemetar, dan ribuan pertanyaan berkecamuk di benak saya. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin ini titipan temannya, atau mungkin dia hanya iseng membelinya karena penasaran. Tetapi suara lain di kepala saya berteriak, tidak mungkin ini hanya kebetulan. Ulang tahun pernikahan, pemberitahuan rapat mendadak, dan sekotak obat kuat yang sepertinya baru saja dibuka.
Dengan tangan gemetar, saya membuka ponsel. Saya menjalankan aplikasi pelacak lokasi keluarga yang pernah saya pasang untuk keadaan darurat. Karena saya mempercayainya, saya tidak pernah sekalipun memeriksanya. Tapi hari ini, saya tidak punya pilihan lain. Titik merah dengan nama suamiku tercinta berhenti di satu tempat. Saya memperbesar peta. Hotel Grand Majestic, kamar 170808. Seluruh dunia saya runtuh. Hotel Grand Majestic. Nama yang megah itu terdengar begitu menyakitkan. Dia tidak sedang rapat. Dia ada di hotel. Bersama siapa? Dan dengan obat itu? Rasa sakit dan amarah bergejolak di dada saya. Saya tulus mencintai dan mempercayainya. Balasannya adalah kebohongan dan pengkhianatan di hari paling sakral kami. Air mata bahkan tidak bisa keluar, hanya tenggorokan yang terasa kering terbakar. Makan malam ulang tahun yang romantis kini tampak seperti sebuah lelucon, dan saya, yang mengenakan gaun terindah, adalah badut paling menyedihkan. Saya terduduk di lantai yang dingin, mencengkeram ponsel yang dengan jelas menunjukkan alamat pengkhianatan itu. Kepala saya kosong, tidak bisa berpikir apa-apa. Kemudian, dering telepon yang nyaring memecah kesunyian yang mencekam. Itu Santi, sahabat terbaik saya. Santi adalah seorang dokter hewan. Kami sudah bersahabat lebih dekat dari saudara kandung sejak kuliah. Saya tidak ingin menjawab telepon. Saya tidak ingin siapapun melihat saya dalam keadaan menyedihkan ini. Tapi bel terus berdering tanpa henti, dan akhirnya saya menekan tombol jawab. Dewi, kamu di mana? Kamu sendirian di rumah? Suara Santi di seberang terdengar ragu dan khawatir. Di rumah. Ada apa? Saya mencoba berbicara senormal mungkin, tetapi suara saya bergetar dan serak. Santi terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, Dewi, tenang dulu ya, aku juga bingung harus bilang bagaimana. Tadi aku baru selesai praktek darurat, pas lewat Hotel Grand Majestic, aku lihat Mas Bram. Jantung saya serasa jatuh. Saya tahu kata-kata Santi selanjutnya akan menjadi belati yang menghancurkan sisa harapan tipis yang saya miliki. Dia bersama seorang wanita. Mereka terlihat sangat mesra, lanjut Santi. Aku tidak bisa lihat wajah wanitanya dengan jelas, tapi dia menenteng tas Hermes edisi terbatas. Yang kulit burung unta warna pink itu. Kalau aku tidak salah ingat, tas itu langka sekali di Jakarta. Tas Hermes edisi terbatas dari kulit burung unta berwarna pink. Kepala saya serasa mau meledak. Gambaran tas itu muncul dengan jelas di depan mata saya. Benar. Itu dia. Tas yang beberapa bulan lalu dipamerkan oleh Riana, istri Adimas, di media sosialnya. Riana berkata itu adalah hadiah ulang tahun dari Adimas. Saat itu, saya begitu kagum dan berpikir betapa Adimas sangat mencintai istrinya. Ternyata semua itu hanya sandiwara. Wanita yang bersama suami saya, wanita yang berada di kamar 1708 bersamanya, tidak lain adalah adik ipar saya sendiri. Rasa mual naik hingga ke tenggorokan. Sungguh menjijikkan. Sejak kapan mereka mengkhianati saya dan Adimas seperti ini? Tepat di belakang punggung kami, dua orang yang paling mempercayai mereka. Betapa sempurnanya mereka memainkan peran sebagai suami teladan dan adik ipar yang baik di depan kami. Saat-saat Riana datang ke rumah kami dan bersikap manis kepada saya, saat-saat Mas Bram berpura-pura peduli pada keluarga adiknya, semua itu bohong. Mereka telah membodohi saya dan Adimas. Dewi, kamu masih di sana? Dewi. Suara panik Santi menarik saya kembali ke dunia nyata. Aku masih di sini, jawab saya dengan suara dingin tanpa emosi. Terima kasih sudah memberitahuku, San. Kamu mau apa sekarang? Jangan ke sana dan membuat keributan. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Wi, kamu harus tenang. Santi mencoba menenangkan saya. Membuat keributan? Tidak. Saya tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Berteriak dan menjambak rambutnya hanya akan membuat saya terlihat lebih menyedihkan dan menjadi bahan tertawaan orang, terutama kedua manusia itu. Saya sudah cukup menangis, sudah cukup merasakan sakit. Kini, yang tersisa di hati saya hanyalah kebencian dan tekad sekeras baja.
Mereka telah menginjak-injak cinta dan kepercayaan saya, menghancurkan rumah tangga saya, maka mereka harus membayar harganya. Harga yang sangat mahal. Saya menutup telepon dan menyeka air mata terakhir saya. Saya bangkit dan menatap meja makan ulang tahun yang sudah dingin. Saya tidak akan hancur. Saya akan membersihkan kekacauan ini dengan tangan saya sendiri dan membuat mereka yang bersalah menerima akibatnya. Saya mengambil kotak obat di atas meja dan menatapnya. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepala saya, sebuah rencana yang spesifik dan kejam. Saya tidak akan membiarkan mereka berbahagia di atas penderitaan saya. Saya akan membuat malam ulang tahun ini menjadi malam takdir yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Bab 3. Rencana balas dendam. Keheningan malam menyelimuti saya, tetapi pikiran saya berputar lebih cepat dari sebelumnya. Rasa sakit telah berganti dengan ketenangan yang dingin. Saya bukan lagi istri yang hanya bisa menangis dan meratap. Saya adalah wanita yang dikhianati, dan saya akan menuntut keadilan untuk diri saya sendiri. Saya mengendarai mobil langsung ke klinik hewan milik Santi. Sudah hampir pukul 10 malam, klinik sudah tutup, tetapi saya tahu Santi masih di sana untuk merapikan pembukuan. Melihat mobil saya, Santi berlari keluar dengan wajah cemas dan membukakan pintu. "Dewi, ada apa malam-malam begini? Kamu baik-baik saja?" Saya masuk tanpa menjawab dan meletakkan kotak obat kuat itu di atas mejanya. Dia menatap kotak itu dan wajah saya secara bergantian, ekspresinya campuran antara kaget dan bingung. "Aku menemukannya di saku jas Bram," kata saya dengan suara yang anehnya tenang. "Aku butuh bantuanmu." Santi mengambil kotak itu, membacanya sekilas, lalu mengerutkan kening. "Kamu mau melakukan apa dengan ini?" Saya menatap lurus ke mata sahabat saya. "Apa kamu punya obat hewan dengan efek serupa?" "Yang paling kuat." Santi membeku, wajahnya pucat pasi. Dia langsung mengerti niat saya. "Dewi, kamu gila. Jangan lakukan itu. Berbahaya." "Aku tidak gila," potong saya dengan tegas. "Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran. Aku tidak bisa membiarkan mereka tertawa bahagia setelah melakukan perbuatan kotor itu. Tenang saja, aku tidak berniat membunuh siapapun. Aku hanya ingin mereka merasakan sedikit konsekuensi." Santi menatap saya. Di matanya, ada pergulatan antara persahabatan dan ketakutan. Dia tahu sifat saya. Sekali saya memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia mondar-mandir di ruangan sambil memegangi kepalanya. "Dewi, aku tahu kamu sangat marah, tapi itu tindakan kriminal. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Kamu bisa menghancurkan hidupmu sendiri." "Hidupku sudah mereka hancurkan, San," kata saya dengan senyum pahit. "Aku tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Tolong aku sekali ini saja. Aku janji tidak akan menyeretmu. Cukup untuk membuat mereka kesakitan, dilarikan ke rumah sakit, dan dipermalukan. Aku ingin seluruh dunia tahu wajah asli mereka." Saya menjelaskan rencana saya kepada Santi. Saya akan menukar isi obat di dalam kotak, lalu diam-diam mengembalikannya ke saku jas Bram. Dengan sifatnya, saya yakin dia akan menggunakannya malam ini, dan dari sanalah pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. Santi menghela napas panjang. Dia sadar tidak bisa lagi membujuk saya. Akhirnya, dengan enggan, dia mengangguk. "Baiklah. Tapi janji, jangan melewati batas. Hanya pelajaran, oke?" "Aku janji," jawab saya tegas. Santi membawa saya ke ruang penyimpanan obat. Dia mengeluarkan sebotol kecil tanpa label. "Ini obat untuk memicu birahi pada ternak besar seperti sapi atau kuda. Efeknya sangat kuat, dosis kecil saja sudah cukup untuk membuat pria dewasa menderita kesakitan luar biasa. Tidak akan membunuh, tapi akan menyebabkan reaksi ekstrem dan rasa sakit yang hebat, pasti akan membuat mereka dilarikan ke UGD." Dengan menggunakan jarum suntik kecil, Santi dengan hati-hati mengambil dosis yang tepat dan memasukkannya ke dalam kapsul kosong yang sudah saya siapkan. Gerakannya teliti dan presisi, seperti seorang dokter yang sedang melakukan operasi. Setelah selesai, dia menyerahkan kotak obat yang isinya telah ditukar kepada saya. Tampilannya sama, tetapi di dalamnya, hukuman yang mengerikan menanti.
Memegang kotak obat itu di tangan, tidak ada sedikit pun keraguan di hati saya. Saya berterima kasih kepada Santi dan segera meninggalkan klinik. Dalam perjalanan pulang, saya mengemudi dengan perlahan. Malam Jakarta masih gemerlap, tetapi dunia saya dipenuhi keheningan kebencian. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut, hanya ada rasa puas yang dingin. Bramantio dan Riana, nikmatilah malam ini sepuasnya. Karena ini akan menjadi malam terakhir kalian bisa tertawa bersama. Setibanya di rumah, saya meletakkan kembali kotak obat yang sudah ditukar ke dalam saku jasnya dan duduk diam di sofa, menunggu. Rumah masih gelap, hanya cahaya samar dari lampu tidur di kamar yang menerangi ruangan. Makan malam ulang tahun masih tergeletak di atas meja, dingin dan sepi, seperti hati saya. Saya sengaja tidak membereskannya. Saya ingin Bram melihat betapa tulusnya saya mempersiapkannya, agar dia merasakan sedikit saja rasa bersalah. Waktu berjalan lambat. Detak jam dinding terasa seperti palu yang memukul saraf saya. Berapa lama saya duduk di sana? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya tidak mengantuk, tidak juga lelah. Pikiran saya sepenuhnya terjaga, fokus pada satu tujuan, menunggu mangsa saya pulang. Akhirnya, sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara kunci di pintu. Bramantio pulang. Jantung saya berdebar kencang. Bukan karena gugup, tapi karena amarah. Saya memejamkan mata dan menyandarkan kepala di sofa, berpura-pura tertidur. Pintu terbuka dan Bram masuk dengan pelan. Dia pikir saya sudah tidur di kamar, jadi dia tidak menyalakan lampu. Dalam kegelapan, saya bisa merasakan langkahnya. Terlihat lelah, dan juga penuh rasa bersalah. Dia berjalan ke meja makan dan berhenti sejenak. Pasti dia melihat makan malam yang saya siapkan. Apa yang ada di pikirannya saat itu? Menyesal? Atau hanya merasa terganggu? Kemudian, dia berjalan ke arah saya. Terdengar helaan napas pelan. Dia membungkuk, hendak menggendong saya ke kamar. Memikirkan tangan yang baru saja menyentuh wanita lain akan menyentuh tubuh saya merasa mual. Saya bergerak sedikit, berpura-pura baru bangun. "Mas, sudah pulang?" kata saya dengan suara serak sambil mengucek mata. "Iya, sudah." "Kenapa tidur di sini?" "Pindah ke kamar sana." Suaranya terdengar penuh rasa bersalah. "Maaf ya, klien tadi sulit sekali, baru bisa lepas sekarang." Kebohongan yang kurang ajar. Saya menatap lurus ke matanya, mencoba mencari jejak kebenaran, tetapi yang saya lihat hanyalah kelelahan yang dibuat-buat dan tipu daya. "Nggak apa-apa mas, pasti capek, kan? Mandi sana, terus istirahat." Saya berbicara dengan suara lembut seperti biasanya. Saya harus memainkan peran sebagai istri yang bijaksana tanpa celah. Bram terlihat lega. Dia mencium kening saya dengan ringan, dan ciuman itu membuat saya ingin muntah. "Kamu masuk kamar duluan ya. Aku mandi sebentar." Dia berkata begitu, dan berjalan menuju kamar mandi tamu. Setiap kali pulang larut, dia selalu menggunakan kamar mandi terpisah dengan alasan tidak ingin mengganggu saya. Tapi hari ini, saya tahu alasan sebenarnya. Dia ingin menghapus jejak wanita lain sebelum tidur dengan saya. Begitu pintu kamar mandi tertutup, saya langsung beraksi. Dengan cepat, saya mengeluarkan kotak obat yang sudah saya siapkan dari saku mantel saya dan mendekati jasnya yang tergantung di kursi. Tangan saya tidak gemetar sama sekali. Dengan tenang, saya mengeluarkan obat kuat yang asli dan memasukkan kotak berisi obat hewan itu tepat di tempatnya semula. Setelah selesai, saya membawa kotak obat yang asli ke kamar tidur saya dan membuangnya ke tempat sampah. Saya berbaring di tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepala, tetapi mata saya tetap terbuka. Terdengar suara air dari kamar mandi, dan suara Bram bersiul pelan. Dia terdengar sangat senang. Mungkin sedang membayangkan malam panas lainnya. Tapi dia tidak tahu bahwa yang menantinya bukanlah surga, melainkan neraka. Tak lama kemudian, Bram keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk melilit pinggangnya. Berbeda dari ucapannya, dia tidak masuk ke kamar tidur kami. Dia kembali mengenakan pakaiannya dan berjalan menuju pintu depan. Pasti Riana sedang menunggunya di suatu tempat, atau mungkin dia akan kembali ke hotel untuk melanjutkan kenikmatan yang belum tuntas.
Pintu depan tertutup pelan, dan rumah kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu tidak lagi terasa berat. Kesunyian itu penuh dengan penantian dan kegembiraan yang dingin. Saya berbaring di tempat tidur, menghitung detik. Saya tahu, tidak lama lagi kabar yang saya tunggu akan datang. Babak sandiwara saya telah berakhir. Sekarang saatnya menunggu untuk melihat betapa tragisnya sandiwara mereka akan berakhir. Tanpa sadar saya tertidur. Kelelahan fisik dan mental saya rupanya sudah mencapai puncaknya. Saya bermimpi buruk. Mimpi tersesat di koridor hotel yang tak berujung. Di kedua sisi, ada pintu-pintu yang identik, dan dari balik setiap pintu, terdengar tawa mengerikan Bram dan Riana. Dering telepon yang nyaring membangunkan saya dari mimpi buruk itu. Di luar masih gelap gulita. Saya meraih ponsel di nakas. Nomor tak dikenal muncul di layar. Pukul 4 subuh. Jantung saya berdebar. Waktunya telah tiba. Saya berdehem, lalu menjawab telepon dengan suara pura-pura kaget dan mengantuk. Halo, siapa ini? Selamat pagi. Maaf mengganggu subuh-subuh begini. Kami dari Rumah Sakit Pusat Jakarta. Kami menghubungi Anda dari ponsel pasien. Apakah Anda wali dari Bapak Bramantio? Suara di seberang terdengar tenang namun mendesak. Iya, saya istrinya. Ada apa? Kenapa dengan suami saya? Saya memainkan peran sebagai istri yang panik dengan sempurna. Bapak Bramantio dan seorang pasien wanita lainnya baru saja dilarikan ke UGD dalam kondisi kritis akibat overdosis obat. Kondisi keduanya sangat tidak baik. Mohon segera datang ke rumah sakit untuk mengurus administrasi. Ya Tuhan. Overdosis? Baik, baik. Saya segera ke sana. Saya menutup telepon dan langsung bangkit. Di hati saya, tidak ada keterkejutan, hanya ada kepuasan yang dingin. Rencana saya berhasil dengan sempurna. Sekarang saatnya bagi saya, sebagai istri sah, untuk menyaksikan hukuman yang pantas mereka terima. Saya memilih pakaian yang sederhana namun rapi, dan merias wajah tipis-tipis untuk menutupi kelelahan tanpa menghilangkan martabat. Saya harus tampil sebagai korban, sebagai istri yang berduka dan khawatir akan suaminya, bukan sebagai pembalas dendam yang penuh kemenangan. Menjelang fajar, Rumah Sakit Pusat Jakarta terasa sepi dan mencekam. Aroma disinfektan yang khas menusuk hidung, menciptakan rasa cemas. Diantar oleh seorang perawat, saya menuju UGD. Dari kejauhan, saya melihat Adimas, adik ipar saya, terduduk lemas di kursi tunggu. Rambutnya acak-acakan dan matanya kosong menatap udara hampa. Jelas sekali dia sudah berada di sini semalaman. Melihat saya, Adimas mengangkat kepala. Tatapannya rumit. Campuran antara kaget, bingung, dan rasa bersalah. Mbak Dewi, katanya tergagap. Adi, ada apa ini? Mas Bram baik-baik saja? Kenapa kamu ada di sini? Saya bertanya dengan suara cemas, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Adimas tidak berani menatap saya dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku juga baru sampai. Rumah sakit menelepon, katanya istriku, Riana, juga ada di UGD sini. Saat itu, pintu UGD terbuka dan seorang dokter parubaya dengan ekspresi serius berjalan keluar. Wali dari pasien Bramantio dan pasien Riana, di mana? Saya dan Adimas bergegas bangkit. Kami, Dok. Dokter itu menatap kami sekilas, lalu mengucapkan kata-kata yang tenang namun menjadi petir di siang bolong bagi Adimas. Kami sangat menyesal. Efek obatnya terlalu kuat hingga menyebabkan nekrosis dan penyumbatan pembuluh darah yang parah. Untuk menyelamatkan nyawa Bapak Bramantio, kami harus melakukan operasi amputasi pada salah satu kakinya di bawah lutut. Dan untuk Ibu Riana, terjadi pendarahan hebat di rahimnya dan kondisinya sangat kritis. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pendarahannya tidak bisa dihentikan. Saat ini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya adalah dengan mengangkat seluruh rahimnya. Kedua operasi ini membutuhkan persetujuan wali. Situasinya sangat darurat, jadi mohon keluarga segera mengambil keputusan. Adimas terhuyung, nyaris jatuh. Dia bersandar di dinding, wajahnya pucat pasi tanpa sisa darah sedikit pun. Amputasi kaki, pengangkatan rahim,
dan kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang ibu. Harga ini mungkin masih terlalu ringan dibandingkan dengan apa yang telah mereka lakukan pada saya. Mengenai penyebabnya, dokter itu melanjutkan, diduga karena overdosis obat perangsang yang tidak dikenal. Kami sudah melaporkannya ke polisi, dan mereka akan segera datang untuk berbicara dengan keluarga. Polisi. Semua sesuai dengan perhitungan saya. Saya menatap Adimas yang pucat, lalu ke pintu UGD yang lampunya masih menyala. Pertunjukan terbesar baru saja akan dimulai. Kabar itu menyambar keluarga mertua saya seperti badai. Kurang dari 30 menit, ibu mertua saya tiba di rumah sakit. Dia tidak datang sendiri. Tante, om, semua kerabat dibawanya serta mengubah koridor yang tadinya sunyi menjadi pasar yang riuh. Begitu melihat saya, ibu mertua saya berteriak. Dengan mata merah menyala, dia menunjuk wajah saya dan melontarkan sumpah serapah. Kamu, perempuan jahat ini. Kamu yang membuat anakku jadi begini. Kamu kasih makan apa dia? Minum apa Dasar ular betina. Harusnya kamu yang mati. Ibu mertua saya berlari ke arah saya seperti binatang buas, mencoba mencakar dan menjambak rambut saya. Saya sudah mengantisipasi situasi ini. Dengan tenang, saya mundur selangkah, tepat menghindari serangannya. Adimas bergegas menahan ibunya. Ibu, tenang, Bu, ini rumah sakit. Tenang katamu, kamu tidak lihat apa yang terjadi pada kakakmu? Ini semua karena perempuan terkutuk itu, aku akan membunuhnya. Ibu mertua saya meronta-ronta dalam pelukan Adimas sambil menjerit. Saya berdiri diam, menatap lurus ke matanya yang memerah. Lalu, dengan suara yang dingin dan jelas, cukup keras untuk didengar semua orang di sana, saya berkata, Ibu, pertanyaan itu sebaiknya Ibu tanyakan langsung pada putra kesayangan Ibu. Tadi malam di Hotel Grand Majestic kamar 1708, dia makan dan minum apa, dengan siapa? Dan tanyakan juga pada menantu Ibu yang baik dan cantik itu, kenapa dia bisa dilarikan ke UGD ini di waktu yang sama, dengan alasan yang sama seperti suami saya. Setiap kata yang saya ucapkan seolah menyiramkan air es ke amarahnya. Kerabat yang tadinya ribut langsung terdiam. Ibu mertua saya membeku dengan mulut ternganga, tidak bisa berkata apa-apa. Adimas menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat wajahnya. Mbak Dewi, apa maksudmu? Tanya seorang tante tergagap. Saya tidak menjawab, merasa itu tidak pantas. Saya mengeluarkan ponsel saya dan memutar video singkat yang sudah saya unduh dari CCTV koridor hotel. Video itu saya dapatkan berkat bantuan teman yang bekerja di perusahaan keamanan. Kualitasnya tidak terlalu jernih, tetapi cukup untuk mengenali Bram dan Riana yang saling berpelukan mesra saat masuk ke kamar 1708. Saya mengarahkan layar ponsel ke hadapan semua orang. Ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan kelima yang disiapkan suami saya untuk saya. Saya harap semua yang ada di sini bisa ikut melihat dan merayakannya. Wajah orang-orang berubah dari kaget, shock, menjadi malu. Ibu mertua saya menatap layar itu lekat-lekat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak lagi berteriak, hanya bergumam, tidak mungkin, Bramku, Riana. Saat itu, dokter tadi kembali dengan wajah panik. Wali pasien Bramantio, tolong segera tanda tangani surat persetujuan operasi. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Semua mata tertuju pada saya. Secara hukum, saya masih istrinya, satu-satunya orang yang memiliki hak untuk memutuskan. Saya melangkah maju, menerima pena dan formulir persetujuan. Ibu mertua saya menatap saya dengan tatapan memohon. Sikapnya berubah drastis, sungguh menggelikan. Dewi, tolong selamatkan Bram, nak. Saya tersenyum tipis, sebuah senyuman sinis tanpa kehangatan. Dengan tegas, saya menandatangani nama saya di dokumen itu. Setelah menyerahkan formulir yang sudah ditandatangani kepada perawat, saya berbalik menghadap ibu mertua saya. Dengan suara lembut namun tajam, saya berkata, "Jangan khawatir, Bu. Saya tidak sejahat yang Ibu kira. Tentu saja dia harus diselamatkan. Hanya saja, tolong ingatkan dia untuk lebih berhati-hati lain kali. Jangan sembarangan minum obat kuat yang tidak jelas asalnya. Lain kali, biar saya yang carikan obat kuat berkualitas bagus yang terjamin mutunya."
Kata-kata sindiran saya membuat wajah ibu mertua dan Adimas berubah. Mereka cukup pintar untuk mengerti maksud saya, tetapi mereka tidak punya bukti dan tidak berani memperpanjang masalah. Kini, kendali sepenuhnya ada di tangan saya. Operasi Bram dan Riana berlangsung selama beberapa jam. Selama itu, saya duduk diam di kursi tunggu, berhadapan dengan keluarga mertua. Dalam ketegangan yang menyesakkan, tidak ada yang berani berbicara pada saya. Ibu mertua sesekali mencuri pandang ke arah saya dengan tatapan campur aduk antara amarah dan ketakutan. Adimas masih seperti patung, terdiam dalam penderitaan dan penghinaannya sendiri. Saya pikir, saya harus menambahkan sedikit bumbu pada tragedi ini. Adimas harus benar-benar hancur, dan dia harus membenci istri yang sangat dicintainya itu. Dengan begitu, akan ada keretakan di antara mereka, dan langkah saya selanjutnya akan lebih mudah. Saya bangkit, membeli sebotol air mineral dari mesin penjual otomatis. Saat kembali, saya duduk di samping Adimas seolah-olah kebetulan. Saya membuka botol, minum seteguk, lalu menghela napas dengan suara sedih yang cukup untuk didengarnya. Sungguh takdir manusia itu aneh, ya. Aku dan Mas Bram sudah berusaha begitu keras untuk punya anak tapi belum juga dikasih, sementara Riana, sedang mengandung cucu pertama di keluarga ini, malah kena musibah begini. Sekarang, bayinya juga tidak bisa diselamatkan. Adimas tersentak seolah tersengat listrik. Dia menatap saya dengan mata membelalak, ekspresinya penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Mbak tadi bilang apa? Riana? Hamil? Loh, kamu belum tahu? Saya berpura-pura kaget. Tadi waktu Riana dibawa ke UGD, aku sempat dengar perawat bicara. Katanya pasien sedang hamil 8 minggu, tapi pendarahannya parah sekali, jadi bayinya sulit diselamatkan. Aku kira kamu sudah tahu makanya begitu sedih. 8 minggu, Adimas menggumamkan angka itu. Otot-otot wajahnya mulai berkedut. Saya tahu otaknya sedang berhitung gila-gilaan. 8 minggu yang lalu, dia sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri selama hampir sebulan. Saya ingat betul perjalanan dinas itu, karena sebelum berangkat, Adimas menitipkan Riana pada saya, meminta saya sesekali menjenguknya. Kalau begitu, anak siapa itu? Jawabannya sudah sangat jelas. Amarah dan kecemburuan membara di mata Adimas. Dia melompat berdiri dan berlari ke meja perawat, menggebrak meja sambil berteriak. Mana rekam medis istri saya? Riana, tunjukkan sekarang juga. Para perawat ketakutan melihat amukan Adimas. Saat itu, dokter yang mengoperasi Riana keluar. Dia mengerutkan kening menatap Adimas. Ada apa ini? Pasien baru saja melewati masa kritis. Dia butuh ketenangan. Dokter, apa benar istri saya hamil? Jawab saya. Adimas mencengkeram lengan dokter itu, menuntut jawaban. Dokter itu sedikit terkejut, tetapi kemudian mengangguk mengonfirmasi. Iya, benar. Hamil 8 minggu. Tapi sayangnya, karena pendarahan hebat, janinnya tidak bisa diselamatkan. Kami terpaksa mengangkat janin beserta rahimnya. Kata-kata dokter itu adalah belati terakhir yang menusuk jantung Adimas. Dia merebut map rekam medis dari tangan perawat dan membukanya. Saat matanya melihat tulisan hamil 8 minggu, dia meraung seperti binatang yang terluka. Dia meremas kertas itu dan berlari menuju ruang pemulihan tempat Riana terbaring. Perempuan jalang, beraninya kau menipuku. Akan kubunuh kau. Petugas keamanan dan perawat rumah sakit dengan susah payah menahan Adimas, semuanya menjadi kacau balau. Tak lama kemudian, 2 orang polisi berpakaian preman tiba di lokasi. Mereka memisahkan saya dari keluarga mertua untuk mulai mengambil keterangan awal. Di hadapan mereka, saya mempertahankan ekspresi korban yang tenang namun ketakutan. Saya menceritakan bahwa saya merasa ada yang aneh dengan suami saya, menemukan kotak obat itu, dan karena terlalu marah, saya berniat memberinya pelajaran. Saya kira itu hanya obat sakit perut biasa, Pak. Saya hanya ingin dia sedikit mulas dan menderita karena kesal. Saya benar-benar tidak tahu akibatnya akan separah ini. Saya berkata dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca. Saya tahu saya salah. Tapi, Pak Polisi, sebagai seorang istri,
Menyaksikan suami dan adik ipar sendiri melakukan hal seperti itu, bagaimana saya bisa tetap waras? Saya mengakui dengan jujur tindakan saya menukar obat, tetapi dengan cerdik menyembunyikan perhitungan matang, kekejaman, dan pengetahuan saya tentang obat tersebut. Saya mengubah diri saya dari pelaku yang terencana menjadi istri malang yang kehilangan akal karena pengkhianatan. Polisi itu mencatat keterangan saya, dan di matanya ada sedikit rasa simpati. Saya tahu pertarungan hukum di depan tidak akan mudah, tetapi setidaknya, awalannya berjalan lancar. Setelah selesai memberikan keterangan, polisi mengatakan mereka harus melakukan penggeledahan di rumah untuk mengumpulkan barang bukti, dan saya diminta ikut serta. Setibanya di rumah, sebuah sedan mewah sudah terparkir di depan. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria berpenampilan necis dengan setelan jas dan kacamata berbingkai emas keluar. Dia tinggi, dengan perawakan tajam dan cerdas. "Ibu Dewi Lestari, benar?" tanyanya. "Saya Heru Wijaya dari firma hukum Wijaya, rekan. Saya dihubungi oleh Ibu Santi." Saya mengangguk. Heru Wijaya adalah pengacara spesialis perceraian dan sengketa properti yang dijuluki hiu di dunia hukum. Saya sudah sering mendengar reputasinya dari Santi. Kami masuk ke dalam rumah. Heru tidak langsung duduk, melainkan mengamati sekeliling rumah sejenak, lalu berdiri di hadapan saya dan berbicara terus terang. "Situasinya cukup buruk, Bu. Meskipun ibu adalah korban dalam kasus perselingkuhan, tuduhan penganiayaan berat tidak bisa disangkal. Hasil visum mereka akan menjadi bukti yang memberatkan ibu. Satu kehilangan kaki, satu lagi kehilangan kemampuan reproduksi, tingkat cederanya sangat tinggi, minimal hukumannya bisa beberapa tahun penjara." Suara Heru dingin dan lugas, tanpa basa-basi. Dia murni menganalisis kasus dari sudut pandang hukum. Saya suka cara kerjanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya saya. Saat ini, kita hanya perlu membuktikan dua hal. Pertama, bahwa ibu tidak memiliki niat untuk menyebabkan cedera permanen pada mereka. Keterangan ibu bahwa ibu hanya ingin membuat mereka sakit perut adalah awal yang baik, tapi tidak cukup. Kedua, kita harus membuktikan bahwa tindakan ibu dilakukan dalam kondisi syok mental yang hebat akibat perbuatan melawan hukum yang serius dari para korban. Ini akan menjadi alasan peringan hukuman yang paling penting, jelas Heru. Sekarang, berikan semua bukti yang ibu miliki kepada saya. Tanpa banyak bicara, saya membuka laci meja kerja saya dan mengeluarkan sebuah USB, meletakkannya di atas meja di hadapan Heru. "Apa isinya?" tanyanya sambil mengerutkan kening. Isinya adalah semua pesan mesra, foto, dan rekaman percakapan antara Bram dan Riana selama 2 tahun terakhir. Sejak 6 bulan lalu, saya mulai curiga dan memasang program pelacak di ponsel Bram. Dan ada satu rekaman yang sangat penting. Saya berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Heru. Rekaman percakapan Bram dan Riana, di mana dia berencana mengalihkan semua aset bersama kami ke atas nama Riana, lalu menceraikan saya dan menendang saya keluar tanpa sepeser pun. Wajah Heru untuk pertama kalinya menunjukkan keterkejutan. Dia mengambil USB itu. Bagus. Sangat bagus. Inilah yang kita sebut perbuatan melawan hukum yang serius. Ini membuktikan bahwa mereka tidak hanya berselingkuh, tetapi juga berkonspirasi untuk menipu dan merampas harta ibu. Ini akan memberikan kekuatan yang sangat besar pada argumen kita. Bukan hanya itu, lanjut saya. Ada informasi yang lebih penting lagi. 2 tahun lalu, Bram bilang pada saya bahwa dia ingin fokus pada pekerjaan dan menunda punya anak. Lalu dia diam-diam melakukan vasektomi. Kali ini, Heru benar-benar terperangah. Dia melepas kacamatanya dan menatap saya tanpa berkedip. "Anda yakin? Ada buktinya?" "Tidak ada dokumen. Dia melakukannya diam-diam di klinik kecil tanpa sepengetahuan saya. Tapi saya 100% yakin. Dia sendiri yang mengatakannya pada saya. Artinya, anak yang dikandung Riana selama 8 minggu itu tidak mungkin anak Bram." Heru duduk di kursi, tenggelam dalam pikirannya. Dia langsung memahami kekuatan destruktif dari informasi ini. Ini tidak hanya akan membongkar kemunafikan Bram, tetapi juga mengubah citra Riana yang tadinya tampak sebagai korban perselingkuhan, menjadi wanita amoral yang bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya.
Kasus yang tadinya tampak seperti balas dendam cinta biasa, kini mulai menyingkap kebenaran yang jauh lebih kompleks dan busuk. Baik, kata Heru sambil berdiri. Saya mengerti. Sekarang, tetaplah tenang. Polisi akan segera menggeledah rumah, kooperatif saja, serahkan sisanya pada saya. Sambil berkata begitu, dia mengambil USB, berpamitan, dan bergegas pergi. Melihat punggungnya, saya merasa telah memilih orang yang tepat. Dalam pertarungan ini, saya tidak lagi sendirian. Tidak lama setelah Heru pergi, polisi tiba. Mereka menunjukkan surat perintah penggeledahan dan meminta kerja sama saya. Saya dengan patuh menunjukkan lokasi jas Bramantio. Seorang polwan dengan hati-hati mengambil kotak obat yang telah saya tukar dengan pinset dan memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Mereka juga menyita tempat sampah di kamar tidur, tempat saya membuang obat kuat yang asli. Semua berjalan sesuai perkiraan saya. Saat menandatangani berita acara penggeledahan, saya tetap mempertahankan sikap sebagai istri yang bingung namun berusaha kooperatif semaksimal mungkin dengan aparat. Setelah polisi pergi, saya duduk sendirian di rumah yang kosong. Tempat yang dulu menjadi sarang hangat, kini ternoda oleh dosa dan pengkhianatan. Tetapi saya tidak mengizinkan diri saya untuk menjadi lemah. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, saya berganti pakaian kantor yang rapi dan menuju ke rumah sakit. Bukan untuk menjenguk, tapi untuk menyelesaikan masalah. Bram dan Riana telah dipindahkan ke ruang perawatan pribadi masing-masing. Ibu mertua dan Adimas berjaga di sana. Begitu melihat saya, ibu mertua hendak menerjang lagi, tapi Adimas menahannya. Amukan Adimas di rumah sakit kemarin tampaknya membuatnya sedikit lebih realistis. Mau apa lagi kamu ke sini? Geram Adimas dengan suara serak. Saya tidak memandangnya, berjalan lurus ke hadapan ibu mertua saya dan berkata dengan suara jelas, saya datang untuk meluruskan mana yang benar dan salah. Apa yang terjadi pada Mas Bram dan Riana, biarlah hukum yang memutuskan. Tapi sebelum itu, ada masalah yang harus kita selesaikan. Masalah harta. Mendengar kata harta, mata ibu mertua saya berkilat waspada. Harta? Harta apa? Setelah membuat anakku seperti itu, kamu masih berani minta harta? Ibu, saya tidak meminta. Ini adalah harta Gonogini yang secara sah kami peroleh bersama selama masa pernikahan, jawab saya dengan suara yang tidak tinggi namun tegas. Rumah ini, mobil yang dipakai Mas Bram, dan juga sahamnya di perusahaan konstruksi itu, semuanya. Tapi saya dengar, belakangan ini Mas Bram sering menarik uang tunai dalam jumlah besar. Saya juga penasaran, uang lebih dari 500 juta rupiah yang dia transfer ke rekening Riana selama setahun terakhir itu, datangnya dari mana? 500 juta. Angka yang saya sebutkan membuat Adimas dan ibu mertua terperangah. Adimas menatap saya, lalu beralih menatap ibunya dengan pandangan penuh curiga. Apa yang kamu bicarakan? 500 juta apa? Ibu mertua saya tergagap, tapi tatapan matanya sudah goyah. Bukan omong kosong, Bu, saya tersenyum tipis. Pengacara saya sudah melakukan pengecekan awal. Jika uang itu adalah uang perusahaan, maka Mas Bram akan dijerat dengan pasal penggelapan dalam jabatan. Ibu tahu sendiri hukuman untuk kejahatan itu tidak ringan, kan? Terutama jika terbukti uang itu digunakan untuk membeli apartemen mewah di kawasan elit Jakarta Selatan atas nama Riana. Satu lagi fakta mengejutkan menghantam mereka. Ibu mertua terhuyung, berpegangan pada pagar tempat tidur untuk menopang tubuhnya. Mungkin dia tahu tentang perselingkuhan putranya, tetapi dia tidak pernah membayangkan putranya akan menggelapkan uang perusahaan untuk membiayai wanita simpanannya. Dia tahu betul, jika masalah ini terungkap, tidak hanya Bram yang akan masuk penjara, tetapi seluruh aset keluarga bisa dibekukan untuk penyelidikan. Reputasi keluarga yang dibangun puluhan tahun akan hancur menjadi abu. Taza anak sialan. Desisnya geram. Amarahnya pada saya kini beralih pada putranya yang terbaring tak berdaya di tempat tidur. Saya tahu saya telah menekan titik lemahnya dengan tepat. Bagi orang seperti ibu mertua yang sangat mementingkan uang dan nama baik keluarga, ini adalah hukuman yang paling menyakitkan. Keluar dari rumah sakit, saya langsung menuju kantor Heru Wijaya.
Saya harus bergerak cepat sebelum keluarga mertua menyiapkan strategi balasan. Heru sudah menunggu saya. Di atas mejanya, ada setumpuk dokumen tebal. Sudah saya selidiki, katanya begitu saya duduk. Seperti yang ibu katakan, ada satu unit apartemen di Jakarta Selatan atas nama Riana. Dibeli 6 bulan lalu, dan aliran dananya cocok persis dengan uang yang keluar dari rekening perusahaan. Berarti kita bisa menuntutnya atas penggelapan, kan? Kata saya. Heru menggeleng. Belum bisa. Bramantio ini sangat licik. Dia menggunakan perusahaan fiktif dan membuat kontrak palsu untuk membuat aliran dana itu terlihat sah. Kita butuh bukti tambahan untuk membuktikan bahwa kontrak itu palsu. Tapi, ada masalah yang lebih serius. Heru mendorong setumpuk berkas ke arah saya. Ini adalah akta perusahaan konstruksi Bramantio yang terbaru. 3 bulan lalu, Bramantio telah mengalihkan 30% sahamnya kepada Riana. Nilai dalam kontraknya hanya formalitas. Jantung saya terasa dingin. 30% saham itu hampir setengah dari seluruh kekayaannya. Bram tidak hanya membiayai simpanannya, dia sedang menyembunyikan aset dan menyiapkan jalan keluarnya sendiri. Dia benar-benar berencana menendang saya keluar tanpa apa-apa. Apakah pengalihan itu sah secara hukum? Tanya saya. Berusaha menyembunyikan getaran dalam suara saya. Di atas kertas, sepenuhnya sah. Dia memanfaatkan celah dalam hukum perseroan. Pengalihan saham antar pemegang saham pendiri tidak memerlukan persetujuan pasangan. Tapi ada satu hal yang dia lupakan, Heru tersenyum tipis. Saham itu diperoleh selama masa pernikahan, yang pada dasarnya adalah harta bersama suami istri. Kita berhak menuntut pengembalian saham itu melalui pengadilan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera, kata Heru tegas. Saya sudah siapkan 3 jenis dokumen. Pertama, surat permohonan sita jaminan atas seluruh aset atas nama Bramantio dan Riana, termasuk apartemen dan 30% saham itu. Kedua, gugatan pembatalan kontrak pengalihan saham. Dan ketiga, dia menatap saya dengan pandangan penuh arti, gugatan cerai. Cerai. Mendengar kata itu, seharusnya saya merasa sakit. Tapi anehnya, saya merasa lega. Pernikahan ini sudah lama membusuk. Sekarang saatnya saya memutuskannya dengan tangan saya sendiri. Saya setuju, jawab saya tanpa ragu sedikit pun. Lakukan semuanya, Pak Heru. Sore itu, 3 gugatan atas nama saya didaftarkan ke pengadilan. Perang hukum secara resmi dimulai. Saya bukan lagi istri pasif yang menunggu penghakiman. Saya adalah subjek yang mencari keadilan untuk diri saya sendiri. Perintah pembekuan aset dari pengadilan keluar dengan sangat cepat. Sebagian berkat reputasi Heru, dan sebagian lagi karena bukti awal yang saya berikan terlalu jelas. Semua rekening bank, properti, dan saham atas nama Bram dan Riana dibekukan. Ini adalah pukulan telak bagi keluarga mertua. Aliran dana mereka terputus, dan mereka tidak bisa lagi menyembunyikan aset. Namun saya tahu ini belum cukup. Saya harus mendapatkan bukti keterlibatan ibu mertua. Saya menemui Pak Budiman, kepala cabang bank langganan keluarga mertua. Beliau adalah teman lama almarhum ayah saya, seorang yang jujur dan sangat menghormati ayah. Di kantor Pak Budiman, saya menceritakan singkat masalah saya, tak lupa menekankan bahwa Bram telah menyalahgunakan uang perusahaan. Setelah mendengar cerita saya, Pak Budiman mengerutkan kening dan berpikir keras. Benar juga. Belakangan ini transaksi Direktur Bramantio memang agak mencurigakan. Katanya, dia sering menarik uang tunai dalam jumlah besar tanpa alasan yang jelas. Tapi, sulit bagi saya untuk memberikan riwayat transaksinya padamu, Nak, itu melanggar prinsip kerahasiaan bank. Saya mengerti, Pak, jawab saya tenang. Saya tidak meminta riwayat transaksinya. Saya hanya mohon Bapak membantu keponakan yang sedang kesulitan ini untuk mengonfirmasi beberapa informasi. Pengacara saya sedang bekerja sama dengan aparat. Cepat atau lambat, kami akan mendapatkan surat perintah dari pengadilan untuk meminta semua data dari bank. Saya hanya ingin tahu kebenarannya lebih dulu. Sikap saya yang tulus dan argumen yang masuk akal berhasil meyakinkan Pak Budiman.
Dia memanggil stafnya dan meminta untuk memeriksa kembali semua transaksi yang terkait dengan rekening Bram, Riana, dan ibu mertua selama setahun terakhir. Hasilnya tidak meleset dari dugaan saya. Selain 500 juta yang mengalir dari perusahaan ke rekening Riana dalam beberapa kali transfer, sistem mencatat satu transaksi mencolok lainnya. Sekitar setahun yang lalu, dari rekening tabungan ibu mertua, Anjarsih, tercatat transfer sebesar 70 juta rupiah ke rekening Riana. Ini kira-kira kapan ya, Pak? Tanya saya. Pak Budiman menatap layar komputernya. Sebentar. Ini tepat di hari Riana membeli tas Hermes kulit burung unta pink itu. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Tas mewah yang dipamerkan Riana sebagai hadiah dari Adimas, ternyata dibeli dengan uang ibu mertua. Ibu mertua tidak hanya tahu tentang perselingkuhan putranya, dia bahkan merestui dan berinvestasi dalam hubungan terlarang itu. Dia memberi Riana uang untuk berbelanja, berdandan, dan mengikat putra kesayangannya. Mungkin di matanya, saya hanyalah istri di atas kertas, dan hanya Riana yang bisa memberikan kebahagiaan pada putranya. Rasa jijik dan benci membuncah di hati saya. Terima kasih banyak, Pak. Saya bangkit dan menunduk hormat pada Pak Budiman. Begitu keluar dari bank, saya langsung menelepon Heru dan memberitahukan fakta tentang 70 juta itu. Heru hanya berkata singkat, "Bagus." Ikan besar sudah memakan umpannya. Hari itu juga, dengan kerjasama dari pihak bank dan perintah pengadilan, rekening Riana secara resmi dibekukan. Semua uang kotor yang dia terima dari ayah dan anak itu kini terkunci. Saya membayangkan betapa paniknya Riana dan keluarganya di rumah sakit. Ini baru permulaan. 2 hari kemudian, saya dan Heru mendatangi kediaman keluarga mertua. Ini adalah pertama kalinya saya kembali ke sana sejak kejadian itu. Gerbang besi yang berat terbuka, menampakkan taman yang terawat rapi. Rumah megah 3 lantai itu masih berdiri di sana, tetapi di mata saya, tidak ada lagi kehangatan seperti dulu, hanya kemunafikan dan hawa dingin. Ibu mertua dan Adimas sudah menunggu di ruang tamu. Mereka tampak jauh lebih kuyu. Tekanan finansial mulai terasa nyata. Melihat saya dan Heru, ibu mertua tidak lagi berteriak atau mengumpat. Dia hanya menatap kami dengan pandangan lelah yang bercampur benci dan tak berdaya. "Mau apa kalian ke sini?" Adimas membuka suara lebih dulu. Suaranya serak. Heru meletakkan tas kerjanya di atas meja. Dengan tenang dia berkata, "Kami datang untuk mendiskusikan cara menyelesaikan semuanya dengan baik-baik." "Baik-baik?" cibir ibu mertua. "Anakku kehilangan kakinya, dan istrinya tidak bisa punya anak lagi. Hartanya semua dibekukan. Kamu sebut itu baik-baik?" "Ibu, itu adalah konsekuensi dari perbuatan putra dan menantu ibu," balas Heru tanpa gentar. "Kami datang hari ini bukan untuk berdebat. Kami datang membawa solusi." Dia membuka tasnya, mengeluarkan 2 bundel dokumen dan meletakkannya di atas meja. Bundel pertama adalah semua bukti perselingkuhan dan konspirasi Bapak Bramantio dan Ibu Riana untuk merampas harta klien saya. Dan ini. Heru mendorong selembar kertas ke arah ibu mertua. Adalah bukti transfer 70 juta rupiah dari rekening ibu ke rekening Riana. Wajah ibu mertua pucat pasi. Dengan tangan gemetar, dia menatap kertas itu. Dan bundel kedua, suara Heru menjadi lebih dingin, adalah hal-hal yang mungkin tidak ingin keluarga ini lihat dipublikasikan di media. Dia mengeluarkan tablet dan memutar sebuah video. Itu adalah rekaman CCTV dari rumah kami, menunjukkan Adimas merusak perabotan di malam dia tahu telah dikhianati. Selanjutnya adalah tangkapan layar pesan-pesan ancaman yang dikirimkan Adimas kepada saya. "Dan kami juga punya foto-foto intim Bramantio dan Riana di hotel," kata Heru sambil mematikan tabletnya. "Kami tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar. Klien saya juga ingin menjaga sisa-sisa harga diri keluarga." Udara di ruangan itu terasa berat. Ibu mertua dan Adimas membeku seperti patung, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka benar-benar terpojok. Saat itulah saya angkat bicara. Dengan suara tenang, syarat saya ada 2. Pertama, Riana harus membaliknamakan apartemen di Jakarta Selatan itu kepada saya. Anggap saja sebagai kompensasi atas penderitaan mental yang dia sebabkan pada saya.
Kedua, 30% saham perusahaan yang dialihkan Bram kepadanya harus dikembalikan seperti semula. Saya tidak menginginkan sepeser pun yang bukan milik saya. Tapi apa yang menjadi hak saya, harus saya dapatkan kembali. Saya menatap lurus ke mata ibu mertua. Jika ibu dan Adimas setuju, pengacara saya akan mengajukan surat pencabutan tuntutan. Kami akan memohon keringanan hukuman atas tuduhan penganiayaan berat terhadap Bram dan Riana. Masalah penggelapan dana perusahaan juga tidak akan kami permasalahkan, semuanya akan berakhir di sini. Waktu berpikir Anda 2 hari, setelah mengatakan itu, saya dan Heru bangkit, meninggalkan 2 orang yang tenggelam dalam keputusasaan dan kehinaan di belakang kami. Saya tahu mereka tidak punya pilihan lain. Seperti dugaan saya, kurang dari 24 jam, Heru menerima telepon dari pihak keluarga mertua. Mereka menyetujui semua syarat saya. Rasa malu dan ketakutan akan kehilangan segalanya telah mengalahkan harga diri dan kebencian mereka. Proses hukum berjalan cepat di bawah pengawasan pengacara kedua belah pihak. Apartemen di Jakarta Selatan dibaliknamakan atas nama saya, dan 30% saham perusahaan Bram dikembalikan kepadanya. Tentu saja, saham itu nantinya akan menjadi objek pembagian harta Gonogini dalam gugatan cerai. Saat memegang sertifikat apartemen itu di tangan, bukan rasa kemenangan yang saya rasakan, melainkan kekosongan yang aneh. Saya telah mendapatkan kembali apa yang menjadi hak saya, dan mendorong para pengkhianat itu ke sudut, tetapi luka di hati saya masih ada. Pertarungan ini telah merenggut 5 tahun masa muda saya, cinta saya, dan kepercayaan yang pernah menjadi segalanya bagi saya. Setelah semuanya agak mereda, saya memutuskan harus memulai hidup saya kembali. Saya tidak bisa terus terikat pada masa lalu. Saya mengajukan surat pengunduran diri dari firma arsitektur tempat saya bekerja. Atasan saya mencoba menahan, tetapi tekad saya sudah bulat. Saya ingin membangun karier saya sendiri, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bayang-bayang Bramantio. Sejak lama, saya memiliki konsep proyek desain interior mewah untuk hewan peliharaan. Itu adalah hasrat dan spesialisasi saya. Jauh sebelum semua ini terjadi, saya pernah menyelesaikan proposal proyek dan mengirimkannya ke beberapa perusahaan investasi, lalu melupakannya. Suatu pagi, saya menerima sebuah email. Pengirimnya adalah sekretariat CEO Nusantara Group, isinya adalah undangan untuk presentasi proyek. Nusantara Group. Nama yang terlalu besar untuk proyek startup kecil saya. Kenapa grup properti dan investasi terbesar di negara ini tertarik pada interior hewan peliharaan? Meskipun curiga, ini adalah kesempatan yang tidak boleh saya lewatkan. Selama 2 hari, saya mempersiapkan segalanya kembali, gambar kerja, model 3D, rencana bisnis. Saya ingin tampil seprofesional dan seyakin mungkin. Di hari yang ditentukan, saya tiba di gedung kantor pusat Nusantara Group yang modern dan megah di jantung Jakarta. Sekretaris mengantar saya ke lantai tertinggi, tempat ruang kerja CEO berada. Kantor yang luas itu didesain minimalis namun mewah, dengan satu sisi dinding sepenuhnya terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan kota. Seorang pria yang duduk di balik meja memutar kursinya. Dia tampak muda, mungkin hanya beberapa tahun lebih tua dari saya. Mengenakan setelan biru tua tanpa dasi, dia memancarkan aura canggih namun berwibawa. Wajahnya tegas, tatapan matanya dalam dan tajam, seolah bisa menembus pikiran lawan bicaranya. Ibu Dewi Lestari. Senang bertemu dengan Anda. Saya Prasetyo Wibowo. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya. Saya menyambutnya. Jabat tangannya erat dan hangat. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan duduk, katanya. Saya sudah melihat proposal proyek Anda. Sangat menarik dan punya potensi besar. Tapi sebelum membahas itu, saya ingin bertanya satu hal. Kenapa Anda memilih bidang ini? Pertanyaannya cukup tak terduga. Saya menenangkan diri dan menjawab dengan jujur. Karena saya mencintai hewan, dan saya pikir pasar ini masih merupakan blue ocean di Indonesia. Orang-orang rela menghabiskan banyak uang untuk hewan peliharaan mereka, tetapi pilihan untuk produk interior yang berkualitas, berdesain bagus, dan aman masih sangat terbatas. Prasetyo mengangguk, mendengarkan dengan saksama. Saya mengerti.
Saya juga sudah mendengar kisah Anda dan keluarga mantan suami Anda. Saya sangat terkesan dengan ketegaran Anda. Saya terdiam sejenak. Dia tahu masalah pribadi saya? Kasus ini memang cukup ramai diberitakan, jadi tidak aneh, tetapi mendengarnya menyebutkan secara langsung membuat saya sedikit waspada. Terima kasih, jawab saya singkat. Kami mulai membahas proyek. Prasetyo adalah orang dengan naluri bisnis yang tajam. Dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk ke inti, dan bahkan menunjukkan dengan tepat kelemahan dalam rencana saya. Percakapan berlangsung hampir 2 jam. Akhirnya, dia mengambil kesimpulan. Saya memutuskan untuk berinvestasi di proyek ini. Bukan hanya modal, tapi Nusantara Group juga akan mendukung penuh dengan pabrik, pasokan bahan baku, dan sistem distribusi kami. Saya kehabisan kata-kata. Semuanya terlalu cepat dan terlalu mulus untuk dipercaya. Kenapa? Kenapa Bapak begitu percaya pada saya dan proyek ini? Prasetyo menatap saya. Ada sesuatu yang rumit dalam tatapannya. Dia terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, karena saya percaya pada penilaian adik saya. Dia bangkit, berjalan ke jendela, dan memandang ke kejauhan. 5 tahun lalu, perusahaan Bramantio mengerjakan salah satu proyek kami. Saat itu, terjadi kecelakaan perancah runtuh. Adik saya, Pratama Wibowo, adalah insinyur pengawas lapangan hari itu, dan dia meninggal dalam kecelakaan itu. Darah saya serasa membeku. Pratama Wibowo. Saya ingat kecelakaan itu. Saya ingat betapa kerasnya Bram berusaha menutupi masalah itu, memberikan uang damai yang besar kepada keluarga korban dan membungkam kasusnya. Jadi, korban itu adalah adiknya. Sebelum meninggal, suara Prasetyo merendah. Adik saya menemukan bahwa perusahaan Bram menggunakan material di bawah standar. Dia sedang menyiapkan laporan untuk atasannya saat kecelakaan itu terjadi. Kami tahu ada yang tidak beres, tapi kami kekurangan bukti. Semuanya ditutupi dengan sempurna. Dia berbalik dan menatap saya. Tatapannya setajam pisau. Pratama sangat mencintai hewan. Dan dia pernah bercerita pada saya tentang ide yang persis sama dengan proyek Anda. Dia bilang ada seorang kakak tingkat yang dia temui di kelas desain, seorang arsitek yang sangat berbakat dan punya pemikiran yang sama dengannya. Apakah orang itu Anda? Saya tertegun. Benar. Saya ingat sekarang. Pratama, insinyur muda yang baik dan pendiam yang saya temui di kelas desain grafis lebih dari 5 tahun yang lalu, kami pernah membahas ide itu. Sekarang semuanya masuk akal. Ini bukan sekadar pertemuan investasi. Prasetyo mencari saya bukan karena kebetulan. Dia tahu siapa saya. Dia sedang mencoba untuk beraliansi dengan musuh dari musuhnya. Anda ingin memanfaatkan saya untuk membalaskan dendam adik Anda? Tanya saya terus terang. Prasetyo tidak menyangkal. Tidak ada kebohongan di matanya. Saya tidak memanfaatkan siapapun. Ini adalah kemitraan yang setara. Anda butuh modal dan kesempatan untuk bangkit, dan saya butuh kebenaran di balik kematian adik saya. Kita punya musuh yang sama. Bersama, kita akan lebih kuat. Bagaimana menurut Anda, Bu Dewi? Pertemuan dengan Prasetyo membuka babak baru dalam hidup saya, tetapi pada saat yang sama, mendorong saya ke dalam sebuah permainan besar yang tidak saya duga. Namun, sebelum memikirkan balas dendam orang lain, saya harus menyelesaikan kekacauan dalam hidup saya sendiri. Keluarga Bram dan Riana, setelah dengan terpaksa memenuhi tuntutan saya, sama sekali tidak tinggal diam. Dengan dukungan dari keluarga Riana yang kaya raya, mereka balik menuntut saya atas tuduhan penganiayaan berat dengan pasal pemberatan karena menyebabkan akibat yang sangat serius. Mereka menyewa tim pengacara yang kuat, bertekad untuk menjebloskan saya ke penjara. Di hari persidangan, saya berhadapan dengan mereka semua. Bram duduk di kursi roda, wajahnya pucat dan matanya penuh kebencian menatap saya. Riana, dipapah oleh ibunya, mengenakan pakaian hitam dengan tubuh kurus kering, berusaha terlihat semenyedihkan mungkin. Ibu mertua dan Adimas juga hadir, tetapi mereka duduk di barisan belakang, tidak berani menatap saya langsung. Persidangan berjalan alot sejak awal. Pengacara lawan menghadirkan surat keterangan cedera Bram dan Riana,
kesaksian staf hotel dan tim medis, secara beruntun melukiskan saya sebagai wanita kejam berdarah dingin yang merencanakan balas dendam dengan terperinci. Mereka berargumen bahwa penggunaan obat hewan dengan konsentrasi tinggi adalah bukti bahwa saya memiliki niat untuk menyebabkan cedera permanen, bahkan pembunuhan. Suasana di ruang sidang sepertinya tidak berpihak pada saya. Saya bisa merasakan tatapan curiga dan bisik-bisik dari orang-orang di sekitar. Tapi Heru Wijaya tetap tenang. Dia menunggu sampai semua argumen pihak lawan selesai, baru kemudian perlahan bangkit dari kursinya. Yang Mulia Hakim, suara Heru tegas. Benar bahwa terdakwa telah menukar obat. Kami tidak menyangkal fakta itu. Tetapi pertanyaan terpenting di sini adalah, apa motifnya dan bagaimana kondisi kejiwaannya saat itu? Heru mulai menyajikan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan. Isi USB berisi pesan, foto, dan rekaman perselingkuhan Bram dan Riana dipaparkan di pengadilan. Rekaman suara Bram yang merencanakan penggelapan aset bersama Riana diputar. Suara mereka bergema di seluruh ruang sidang. Yang Mulia Hakim, kata Heru, di hari ulang tahun pernikahannya yang kelima, seorang istri mengetahui bahwa suaminya tidak hanya berselingkuh dengan adik iparnya sendiri, tetapi juga berkonspirasi untuk menendangnya keluar tanpa sepeser pun. Mungkinkah seorang istri dalam kondisi seperti itu dapat bertindak rasional? Terdakwa bertindak dalam kondisi syok mental yang parah, sebuah keadaan kehilangan kendali sementara yang dipicu oleh tindakan ilegal dan amoral dari para korban. Selanjutnya, Heru menyajikan informasi bahwa Bram telah menjalani vasektomi 2 tahun lalu, lengkap dengan kesaksian seorang perawat dari klinik tersebut yang berhasil diyakinkan Heru untuk menjadi saksi. Informasi ini meledak seperti bom di ruang sidang, membongkar kebohongan Bram dan amoralitas Riana. Fakta bahwa anak yang dikandung Riana selama 8 minggu tidak mungkin anak Bram, benar-benar menghancurkan citra Riana sebagai korban. Terakhir, Heru menyerahkan hasil uji laboratorium dari Badan Forensik Nasional terhadap obat hewan yang saya gunakan. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa jika dikonsumsi dalam dosis seperti yang ditemukan di dalam kapsul sitaan, obat tersebut memang akan menyebabkan reaksi fisiologis dan rasa sakit yang ekstrem, tetapi kemungkinan untuk menyebabkan kematian atau cedera permanen sangat rendah. Ini mendukung pernyataan saya bahwa saya hanya berniat memberi mereka pelajaran, bukan mencelakai secara permanen. Setelah perdebatan sengit selama berjam-jam, majelis hakim menjatuhkan putusan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor peringan, termasuk fakta bahwa terdakwa bertindak dalam kondisi syok mental yang berat dan tidak adanya niat untuk menyebabkan cedera serius, maka majelis hakim memutuskan terdakwa tidak bersalah atas tuduhan penganiayaan berat. Saya hanya dijatuhi hukuman denda ringan atas tindakan mengganggu ketertiban umum. Putusan pengadilan itu bagaikan tamparan keras bagi keluarga mertua dan keluarga Riana. Bram menundukkan kepalanya di kursi roda, Riana terisak. Ibu mertua bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Kasus saya mendapat sorotan besar dari media. Tepat setelah persidangan, saya menerima permintaan wawancara eksklusif dari Kompas, salah satu surat kabar terkemuka di Indonesia. Atas saran Heru, saya menyetujuinya. Dalam wawancara itu, saya tidak mengeluh atau menangis. Saya menampilkan diri sebagai wanita kuat yang telah melewati badai dan menemukan keadilannya sendiri. Saya menceritakan kisah saya dengan jujur, kebahagiaan, kepercayaan, rasa sakit karena pengkhianatan, dan tekad untuk membela diri. Saya tidak menyebut sama sekali tentang Prasetyo atau adiknya. Saya fokus hanya pada kisah saya. Begitu artikel itu terbit, opini publik yang kuat langsung terbentuk. Mayoritas orang bersimpati dan mendukung saya. Mereka menyebut saya sebagai simbol wanita yang melawan ketidakadilan. Skandal keluarga mertua menjadi berita utama di semua media. Saham perusahaan konstruksi Bram anjlok, dan reputasi serta kepercayaan yang mereka bangun seumur hidup hancur menjadi abu dalam semalam. Saya pikir, inilah hukuman yang paling pantas untuk mereka. Setelah persidangan, hidup saya seolah membuka lembaran baru. Saya resmi bercerai dengan Bram dan memutuskan semua ikatan dengan keluarganya. Dengan dukungan kuat dari Nusantara Group milik Prasetyo, perusahaan desain interior hewan peliharaan saya, Nirwana, didirikan dengan cepat. Nirwana,
yang berarti menemukan ketenangan setelah melewati neraka dan terlahir kembali. Itulah harapan saya. Kantor dan pabrik produksi berlokasi di sebuah kawasan industri modern di Bekasi. Prasetyo mengirimkan talenta-talenta terbaik dari grupnya untuk membantu operasional dan manajemen perusahaan saya. Semuanya berjalan profesional dan cepat. Saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Menggambar desain, memilih bahan yang paling aman dan ramah lingkungan untuk sahabat-sahabat berbulu, saya mencurahkan seluruh waktu saya. Pekerjaan membantu saya melupakan rasa sakit masa lalu, dan yang lebih penting, membuat saya menyadari nilai diri saya sendiri. Suatu sore, saat saya sedang meninjau desain baru, seorang staf memberitahu ada tamu. Seorang gadis muda berusia awal 20-an, dengan wajah lugu dan mata bulat besar, tampak sedikit pemalu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Gita. Nama keluarga yang familiar. Saya, adik Riana, katanya dengan suara pelan sambil sedikit menunduk. Saya datang untuk meminta maaf atas nama kakak saya. Saya sungguh menyesal atas perbuatannya. Saya sedikit terkejut. Adik Riana mencari saya? Saya mempersilakannya duduk dan mengamatinya dengan saksama. Gita memancarkan aura yang murni dan jernih, sangat berbeda dengan kakaknya yang tajam dan penuh perhitungan. Ada keperluan apa? Tanya saya. Masih menjaga jarak. Iya Bu. Saya membaca berita di koran dan tahu masalah ibu. Saya sangat mengagumi ibu. Gita menatap saya, matanya berbinar. Saya baru lulus dari jurusan desain grafis dan sedang mencari pekerjaan. Kebetulan saya melihat perusahaan ibu membuka lowongan. Apakah saya bisa bekerja di sini? Saya janji akan bekerja sangat keras. Saya tidak mau lagi berurusan dengan keluarga kakak saya. Tawaran Gita membuat saya ragu sejenak. Merekrut adik musuh saya sebagai karyawan? Bisa jadi seperti memasukkan serigala ke dalam kandang. Tetapi melihat ekspresinya yang tulus dan kondisinya yang tampak menyedihkan, hati saya luluh. Lagi pula, portofolio Gita cukup bagus. Mungkin tidak semua orang di keluarga itu sama. Setelah berpikir sejenak, saya memutuskan untuk memberinya kesempatan dan menerimanya sebagai desainer magang. Santi dan Heru memperingatkan saya untuk berhati-hati, tetapi saya merasa bisa mengendalikan situasi. Awalnya, Gita benar-benar bekerja keras dan baik. Dia cerdas, kreatif, dan cepat belajar. Kadang-kadang, dia membawakan teh atau kue buatannya sendiri untuk orang-orang di kantor, bersikap sangat ramah. Perlahan, saya mulai melonggarkan kewaspadaan saya terhadapnya. Namun, setelah beberapa minggu, saya mulai melihat keanehan. Gita sering tinggal paling akhir di kantor dengan alasan lembur. Tetapi saya pernah memergokinya diam-diam berkeliaran di dekat komputer server tempat data desain perusahaan disimpan. Suatu kali, saat saya kebetulan lewat di dekat mejanya, saya melihatnya buru-buru menutup jendela obrolan di komputernya. Saya juga sering melihat Gita menerima telepon diam-diam. Dia selalu berlari ke sudut koridor untuk menjawabnya. Naluri orang yang pernah dikhianati memberitahu saya ada sesuatu yang salah. Saya memutuskan untuk menyelidikinya diam-diam. Saya meminta bantuan tim IT Nusantara Group untuk memasang program pelacak di komputer Gita secara rahasia. Tidak butuh waktu lama hingga kebenaran terungkap. Suatu malam, saat saya sedang bersantai di rumah, sebuah notifikasi peringatan muncul dari sistem. Saya mengaksesnya dari jarak jauh dan membeku melihat apa yang terjadi di layar komputer Gita. Dia sedang menyalin semua data desain produk strategi terbaru Nirwana yang akan segera diluncurkan ke sebuah USB. Lebih parah lagi, jendela obrolannya terbuka lebar. Lawan bicaranya tidak lain adalah Adimas. Cepat salin semua datanya. Kita harus buat kakak iparmu itu bangkrut total. Pesan Adimas terlihat jelas. Semua ini adalah sandiwara. Wajah polos, cerita sedih, rasa kagum, semuanya bohong. Mereka telah menanam mata-mata di sisi saya. Mereka tidak hanya menginginkan kegagalan saya. Mereka ingin mencuri hasil kerja keras dan ide-ide saya, menghancurkan Nirwana bahkan sebelum lahir. Amarah membuncah, tetapi kali ini saya cukup tenang untuk tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, saya tidak langsung pulang. Saya menelepon Prasetyo, memberitahunya singkat bahwa rencana keluarga mertua telah dimulai dan saya butuh bantuannya. Lalu saya memutar mobil kembali ke kantor.
Saya ingin menangkap basah. Saya masuk ke kantor dengan diam-diam. Kantor yang gelap dan sunyi, hanya ada cahaya samar dari ruang tim desain. Gita masih di sana, di depan komputernya. Saya bersembunyi di balik pintu, mengamatinya. Gita sedang berjuang mengompres file data berukuran besar. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kepolosan, hanya ada ketegangan dan ketakutan. Setelah proses penyalinan selesai, Gita mencabut USB dan menghela napas lega. Tepat saat dia berbalik, dia melihat saya berdiri dengan tangan terlipat, menatapnya tajam. Dia membeku. Bu Dewi. Gita tergagap. USB di tangannya jatuh ke lantai, menimbulkan suara denting. Mau kau bawa kemana itu? Tanya saya dengan suara sedingin es. Wajah Gita pucat pasi. Dia jatuh terduduk dan memeluk kaki saya, mulai menangis. Bu, saya minta maaf. Saya diancam. Mas Adimas. Dia bilang akan mencelakai keluarga saya jika saya tidak menuruti perintahnya. Orang tua saya di kampung sakit-sakitan, Bu. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Sambil menangis, Gita membongkar semua rencana Adimas. Setelah kalah di pengadilan, Adimas mendekati Gita dan mengancamnya untuk melamar pekerjaan di perusahaan saya dan mencuri data desain. Tapi bukan hanya itu, rencana Adimas jauh lebih jahat. Setelah mendapatkan desain, Adimas berencana memproduksi massal produk tiruan murahan dan meluncurkannya ke pasar sebelum Nirwana. Pada saat yang sama, dia membuat video rekayasa di sebuah tempat penampungan hewan palsu yang seolah-olah menunjukkan saya menganiaya anjing dan kucing terlantar. Dengan video itu, dia akan mengadakan konferensi pers, menuduh saya sebagai seorang munafik yang berpura-pura mencintai hewan, dan menghancurkan citra serta kredibilitas saya di mata publik. Mendengar semua itu, saya merasa mual dengan kekejian Adimas. Dia bukan lagi manusia. Tolong maafkan saya. Bu, Gita masih terisak. Saya akan bersaksi. Saya akan membongkar kejahatannya. Saya tidak mau lagi jadi orang jahat. Melihat gadis muda yang gemetar di kaki saya, rasa marah saya berganti menjadi iba. Dia juga hanyalah pion korban di papan catur Adimas. Saya membantu Gita berdiri. Berdirilah. Ini bukan salahmu. Yang salah adalah orang yang memaksamu melakukan ini. Sekarang, ikut saya ke kantor polisi. Malam itu, saya membawa Gita menyerahkan diri ke polisi. Dengan bukti yang tak terbantahkan dan kesaksian Gita, polisi segera memanggil Adimas untuk diinterogasi. Karena menyerahkan diri dan kooperatif, Gita dibebaskan dengan status tahanan luar. Saya pikir semuanya sudah berakhir, tetapi Adimas ternyata jauh lebih gila dari yang saya duga. Tidak memenuhi panggilan polisi, keesokan paginya dia secara mendadak mengadakan konferensi pers di sebuah hotel kecil. Dia mengumpulkan banyak wartawan, memutar video rekayasa itu, dan berkoar-koar menuduh saya telah menganiaya hewan. Informasi itu langsung membuat publik heboh. Banyak yang tidak percaya, tetapi tidak sedikit juga yang mulai meragukan saya. Citra Nirwana terpukul telak. Saat saya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Prasetyo muncul. Dia datang ke kantor saya membawa seluruh tim humas profesional dari grupnya. Jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Suara Prasetyo tenang dan meyakinkan. Kurang dari 1 jam, tim Prasetyo beraksi. Mereka mengadakan konferensi pers yang jauh lebih besar dan profesional daripada milik Adimas. Di konferensi pers itu, Prasetyo, sebagai CEO Nusantara Group dan investor utama Nirwana, secara pribadi membela saya. Dia memutar rekaman pengakuan Gita, membongkar seluruh konspirasi Adimas. Selanjutnya, para ahli teknologi dari grupnya menganalisis dan memaparkan jejak-jejak editan dan rekayasa yang janggal dalam video palsu Adimas. Bahkan, mereka menyajikan bukti bahwa Adimas telah menyewa orang dan hewan untuk membuat video itu. Terakhir, Prasetyo memutar rekaman CCTV kantor saya. Video itu dengan jelas menunjukkan adegan Gita mencuri data, dan saya yang dengan tenang berbicara dengannya tanpa melakukan kekerasan apapun. Setelah kebenaran terungkap, opini publik berbalik total. Adimas berubah dari penuduh menjadi pemfitnah keji, bahan tertawaan seluruh negeri. Kemarahan netizen tumpah ruah padanya. Terpojok,
Adimas melakukan tindakan yang tidak terduga oleh siapapun. Konferensi pers Prasetyo sukses besar. Semua keraguan terhadap saya sirna, digantikan oleh kemarahan dan penghinaan terhadap Adimas. Sore itu, saat saya keluar dari gedung bersama Prasetyo, saya merasakan kelegaan yang sesungguhnya, seolah semua badai telah berlalu. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu hari ini, kata saya padanya saat kami berjalan ke tempat parkir. Sudah kubilang, kan? Kita ini partner, potong Prasetyo, tapi tatapan matanya saat memandang saya mengandung kehangatan yang aneh. Kami masuk ke mobil. Prasetyo mengantar saya pulang. Jam pulang kerja, jalanan Jakarta bergerak lambat. Suasana di dalam mobil hening, hanya alunan musik lembut dari radio yang mengisi ruang. Tanpa sadar, saya memandangi pria di samping saya. Di bawah cahaya senja, garis wajahnya tampak semakin tegas. Saya sadar, keberadaannya entah sejak kapan menjadi penting bagi saya. Saat mobil berhenti di lampu merah persimpangan, tiba-tiba sebuah sepeda motor besar muncul dari belakang dan merapat ke sisi pengemudi. Pria berjaket hitam dengan helm yang menutupi seluruh wajahnya. Jantung saya mulai berdebar tak enak. Pria itu tiba-tiba mengeluarkan benda hitam berkilau. Pistol. Dia mengarahkannya ke saya, yang duduk di kursi penumpang. Semuanya terjadi begitu cepat, saya hanya bisa menjerit. Tepat pada saat itu, Prasetyo bereaksi dengan kecepatan luar biasa, tanpa ragu. Dia menerjang dan melindungi saya dengan seluruh tubuhnya. Door. Suara tembakan kering memekakkan telinga. Kaca jendela di sisi saya pecah berkeping-keping. Prasetyo, teriak saya sambil gemetar. Tubuhnya menekan saya erat, lalu perlahan terasa lemas. Darah. Darah mulai merembes dari bahunya, menodai kemeja putihnya dengan bercak merah yang melebar. Si penembak, karena panik targetnya meleset, bergegas kabur dan menghilang di antara mobil-mobil yang padat. Orang-orang di sekitar berteriak, suasana menjadi kacau. Prasetyo, kamu tidak apa-apa? Sadarlah. Saya panik, mencoba menopangnya. Air mata mengalir deras. Darah dari luka di bahunya tidak berhenti mengalir. Wajahnya pucat, tetapi dia berusaha tersenyum lemah menatap saya. Aku tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Setelah mengatakan itu, dia kehilangan kesadaran di pelukan saya. Saya seperti orang gila memanggil ambulans. Selama perjalanan ke rumah sakit, saya memeluknya erat, menekan lukanya dengan tangan, berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Bayangan dia yang menahan peluru untuk saya terus berputar di kepala. Kenapa dia melakukannya? Karena musuh bersama? Ataukah ada alasan lain? Di rumah sakit, Prasetyo langsung dilarikan ke ruang operasi. Saya duduk gemetar di luar, terkejut. Aroma disinfektan yang familiar kembali menyelimuti saya, tetapi kali ini, yang terbaring di dalam adalah orang yang mengorbankan dirinya untuk melindungi saya. Ketakutan dan kekhawatiran meremas jantung saya. Beberapa jam kemudian, polisi datang ke rumah sakit untuk memeriksa saya. Mereka mengidentifikasi Adimas sebagai pelaku utama dan memberitahu bahwa dia telah melarikan diri. Polisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional. Namun, Kapolsek itu kemudian menatap saya dengan pandangan sedih dan menyampaikan kabar yang lebih mengerikan. Ibu Dewi, dengan berat hati kami sampaikan. Sekitar 2 jam yang lalu, kami menemukan jenazah Gita di sebuah rumah kosong di pinggir kota. Penyebab kematian adalah pencekikan. Berdasarkan bukti di lokasi, kemungkinan besar pelakunya adalah Adimas. Sepertinya setelah membunuh Gita, dia datang untuk menyerang Anda. Dunia saya serasa runtuh. Gita meninggal. Gadis polos itu, hanya karena ingin memulai hidup baru, hanya karena melaporkan kejahatan, harus kehilangan nyawanya. Adimas, dari seorang penjahat keji, telah menjadi iblis pembunuh berdarah dingin. Kebencian dalam diri saya mencapai puncaknya. Adimas, bahkan jika dia lari ke ujung dunia, dia harus membayar semua kejahatannya. Untungnya, peluru hanya menyerempet bahu Prasetyo, tidak mengenai organ vital. Operasinya berhasil, dan dia melewati masa kritis. Saat dia dipindahkan ke ruang ICU, saya selalu berada di sisinya. Melihat wajahnya yang pucat,
hati saya terasa seperti diiris. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas budinya. 2 hari kemudian, polisi membawa kabar yang saya tunggu. Adimas berhasil ditangkap saat mencoba melarikan diri ke Kamboja. Dia ditangkap bersama pistol yang digunakannya. Di kantor polisi, di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Adimas hancur total. Dia tidak hanya mengakui percobaan pembunuhan terhadap saya dan Prasetyo, tetapi juga pembunuhan terhadap Gita. Dia bilang, dia membunuh Gita karena telah mengkhianatinya dan merusak rencananya. Tetapi yang membuat semua orang, termasuk saya, terperangah adalah pengakuannya selanjutnya. Dalam amarahnya, Adimas membongkar seluruh kebenaran di balik kecelakaan di lokasi konstruksi yang merenggut nyawa Pratama 5 tahun lalu. Itu bukan kecelakaan, raung Adimas di ruang interogasi. Keterangannya disampaikan oleh polisi kepada saya dan Prasetyo di rumah sakit. Aku dan kakakku yang sengaja merencanakannya. Insinyur itu, si Pratama itu, dia tahu rahasia kakakku. Dia mengancam akan membongkar semuanya. Kakakku bilang, mulutnya harus dibungkam selamanya. Rahasia? Rahasia sebesar apa hingga harus membunuh seseorang? Prasetyo mengepalkan tangannya. Urat-urat di punggung tangannya menonjol. Dia telah menunggu jawaban ini selama 5 tahun. Menurut keterangan Adimas, lanjut polisi itu, Pratama Wibowo mengetahui bahwa Bramantyo memenangkan proyek itu dengan menggunakan desain hasil plagiat. Karena kebetulan, Pratama mengenal perancang asli dari desain tersebut. Mendengar itu, kepala saya pusing. Sebuah pikiran samar namun mengerikan melintas. Saya bergegas membuka laptop yang saya bawa, mencari file-file lama dari masa kuliah, dan saya membuka file tugas akhir saya, desain kompleks resort terpadu yang saya kerjakan dengan segenap jiwa raga. Desain itu pernah memenangkan penghargaan utama dalam sebuah kompetisi arsitek muda. Tapi setelah itu, karena menikah dan sibuk bekerja, saya tidak pernah mengembangkannya lebih jauh. Saya membandingkan desain saya dengan gambar kerja proyek tempat Pratama mengalami kecelakaan yang pernah ditunjukkan Prasetyo pada saya sebelumnya. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Lebih dari 90% identik. Tata letak keseluruhan, ide arsitektur ramah lingkungan, bahkan detail kecil dalam desain lanskapnya, hanya ada sedikit perubahan untuk menyesuaikan dengan kontur tanah asli. Itu dia, pria yang pernah saya cintai, Bramantyo, telah mencuri karya tugas akhir istrinya sendiri, menggunakannya untuk kesuksesannya, untuk menipu mitranya. Dan teman baik dari kelas desain grafis dulu, Pratama, mungkin karena pernah melihat ide saya, mengenali kemiripan itu. Dia mencoba membongkar kebohongan Bram, dan karena itu, dia harus mati. Saya menundukkan kepala di atas meja dan menangis terseduh-seduh. Sekarang saya mengerti semuanya. Saya bukan orang yang tidak terkait dengan tragedi keluarga Prasetyo. Secara tidak langsung, kematian Pratama terkait dengan saya dan karya yang saya ciptakan. Rasa sakit dan bersalah menghantam hati saya. Jika saja dulu saya tidak begitu mempercayai Bram, jika saja saya sedikit lebih waspada, tragedi ini mungkin tidak akan terjadi. Prasetyo meletakkan tangannya di bahu saya. Sentuhan yang ringan, namun penuh penghiburan. Dia tidak berkata apa-apa, tapi saya tahu dia mengerti. Pada saat itu, rasa sakit saya dan rasa sakitnya menjadi satu. Kami bukan lagi sekadar partner untuk balas dendam, kami adalah 2 orang yang merasakan ikatan karena berbagi luka masa lalu yang begitu dalam. Setelah Adimas ditangkap dan mengakui segalanya, jaringan kejahatan keluarga mertua mulai runtuh, tapi Bramantyo belum menyerah. Meskipun duduk di kursi roda dan menghadapi berbagai tuduhan penipuan, penggelapan aset, hingga menjadi otak pembunuhan, dia tetap menyangkal sampai akhir. Dengan sisa uang terakhirnya, dia mengadakan konferensi pers dari rumah sakit tempatnya dirawat. Dia tampil dengan menyedihkan di hadapan kamera. Kakinya yang diamputasi ditutupi seadanya, wajahnya tirus, tetapi matanya masih penuh tipu daya. Dia menangis, memutarbalikkan fakta, menggambarkan dirinya sebagai korban yang dijebak oleh istri dan mitra bisnisnya yaitu Prasetyo untuk merebut hartanya. Dia dengan kurang ajar menyangkal semua pernyataan Adimas, mengatakan bahwa adiknya sudah gila dan mengigau. Ini semua konspirasi. Teriaknya di depan puluhan kamera.
Mantan istri saya, Dewi Lestari, bersekongkol dengan Prasetyo Wibowo untuk menjebak saya. Mereka ingin merebut perusahaan saya, segalanya milik saya. Tapi sandiwara canggungnya tidak lagi bisa menipu siapapun. Saat dia sedang berapi-api, pintu ruang konferensi pers terbuka lebar. Saya dan Prasetyo masuk bersama. Bahu Prasetyo masih dibalut perban, tetapi penampilannya tetap gagah dan berwibawa. Kemunculan kami membuat ruangan riuh dan membekukan Bram. "Sampai kapan Anda akan terus bersandiwara, Bramantyo?" kata Prasetyo dengan suara dingin dan tegas. "Timnya sudah menyiapkan layar besar di belakang kami. Semua yang baru saja Anda katakan adalah kebohongan," lanjut saya. "Dan hari ini, kami akan menunjukkan wajah asli Anda pada semua orang." Di layar besar, bukti-bukti yang tak terbantahkan ditampilkan satu persatu. Pertama, analisis perbandingan mendetail antara desain tugas akhir saya dan desain proyek yang dikerjakan perusahaan Bram oleh arsitek-arsitek ternama di negeri ini. Berikutnya adalah video pengakuan Adimas di hadapan penyidik, di mana dia merinci bagaimana dia dan Bram merekayasa kecelakaan perancah untuk membunuh Pratama. Terakhir, disajikan berbagai bukti yang ditemukan Pratama tentang praktik konstruksi curang dan penggelapan dana oleh Bram dan Adimas. Wajah Bram pucat seperti kertas. Dia tergagap. Tidak. Tidak. Itu semua palsu. Rekayasa. "Lalu bagaimana dengan ini?" kata Prasetyo. Suaranya lebih dingin dari es. Dia menatap lurus ke arah Bram, lalu tiba-tiba memulai sebuah cerita. 20 tahun yang lalu, ada sebuah perusahaan konstruksi kecil namun terpercaya bernama PT Bangun Sejahtera. Pemiliknya adalah orang yang jujur, tetapi karena terlalu percaya pada orang, dia ditipu oleh mitranya, semua kontraknya direbut, perusahaannya bangkrut dan terlilit utang. Dalam keputusasaan, beliau meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Mitra itu tidak lain adalah ayahmu, Hardiman. Saya terperangah. PT Bangun Sejahtera. Pemiliknya adalah ayah saya. Dan putra kecilnya, suara Prasetyo tercekat, harus menyaksikan dari kejauhan gadis yang diam-diam disukainya menangisi kepergian ayahnya di pemakaman. Putra itu adalah saya, dan gadis itu adalah Dewi. Dunia saya seolah terbalik. Perseteruan kedua keluarga ini ternyata sudah dimulai sejak generasi ayah kami. Ayah Bram telah menghancurkan ayah saya, dan Prasetyo menyaksikan semuanya. Benang takdir ini telah menjerat kami dalam pusaran dendam yang tak terhindarkan. Bramantyo angkur total. Semua jalan keluarnya tertutup, dan semua dosa dari generasi ayahnya terungkap di hadapan dunia. Dia menatap saya dan Prasetyo bergantian, matanya penuh keputusasaan dan kegilaan. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sebilah pisau lipat kecil yang disembunyikannya. Orang-orang menjerit kaget, tetapi dia tidak menyerang kami. Dia mengarahkan ujung pisau itu ke dirinya sendiri, dan dengan sisa tenaga terakhirnya, menusuk jantungnya dalam-dalam. Darah menyembur, membasahi pakaian pasiennya yang putih. Dia jatuh dari kursi rodanya, mengakhiri hidupnya yang penuh dosa di hadapan ratusan pasang mata, dengan mata tetap terbuka. Semua dendam seolah terselesaikan dengan sebuah kematian yang tragis. Kematian Bram menjadi titik akhir dari segalanya. Adimas, yang terbukti melakukan berbagai kejahatan pembunuhan, penipuan, fitnah dijatuhi hukuman maksimal, penjara seumur hidup. Perusahaan konstruksi keluarga mertua bangkrut, dan kekayaan yang mereka kumpulkan puluhan tahun hancur menjadi abu. Ibu mertua, karena rentetan guncangan, kehilangan akal sehatnya dan dirawat di rumah sakit jiwa, semuanya telah berakhir. Keadilan telah ditegakkan untuk saya, untuk Pratama, dan untuk almarhum ayah saya. Setelah semua mereda, saya dan Prasetyo bersama-sama melewati masa-masa sulit. Seiring dengan pulihnya luka di bahunya, luka di hati saya juga mulai sembuh. Kami tidak banyak bicara tentang masa lalu, tetapi kami tahu kami telah menemukan ikatan dan sandaran satu sama lain. Hubungan kami bukan lagi sekadar kemitraan, melainkan perasaan mendalam yang ditempa oleh pemahaman dan kebersamaan. Perusahaan saya, Nirwana, setelah melewati badai, tumbuh semakin kuat. Kredibilitas saya dan dukungan Prasetyo menjadi kekuatan besar yang membuat merek ini dengan cepat merebut hati pelanggan.
Produk-produk yang lahir dari hasrat dan cinta saya pada hewan mendapat sambutan hangat. Setahun kemudian, proyek Gria Nirwana, sebuah kompleks resort yang digabungkan dengan tempat penampungan hewan terlantar yang dibangun berdasarkan ide tugas akhir saya, memenangkan penghargaan bergengsi desain humanis di Paris. Prasetyo terbang ke Prancis untuk mendampingi saya di malam penghargaan. Malam itu, setelah acara selesai, dia membawa saya ke Menara Eiffel. Di bawah menara yang berkilauan indah, dalam suasana romantis kota cahaya, Paris, Prasetyo menatap saya. Matanya penuh ketulusan dan cinta. Dia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya, ada sebuah cincin berlian dengan desain yang indah. "Dewi," katanya dengan suara hangat. "Dendam masa lalu sudah berakhir. Aku harap kita tidak lagi hanya menjadi teman yang berbagi luka yang sama. Aku ingin menjadi pasangan hidupmu, membangun masa depan yang bahagia bersama. Maukah kamu menikah denganku?" Saya menangis. Tapi itu adalah air mata kebahagiaan. Tanpa ragu sedikit pun, saya mengangguk. Cincin itu terpasang pas di jari saya, berkilau seolah menjanjikan sebuah awal yang baru. Setahun kemudian, sebuah pernikahan yang hangat digelar di sebuah gereja tua yang tenang di Jakarta, hanya teman-teman terdekat yang diundang. Santi menjadi pengiring pengantin saya, dan Heru Wijaya tersenyum cerah sambil mengangkat gelasnya. Kami tidak tinggal di rumah mewah. Kami memilih sebuah rumah di pinggiran kota dengan taman kecil. Di sana, kami menanam pohon bersama, merawat anjing dan kucing yang kami adopsi. Hidup saya kini benar-benar damai. Setiap pagi, saya bangun dalam pelukan Prasetyo, memandang taman yang hijau, dan mendengar kicauan burung. Saya tahu, saya akhirnya telah menemukan nirwana dalam hidup saya. Setelah semua badai berlalu, saya akhirnya menemukan keadilan, menemukan diri saya sendiri, dan yang terpenting, menemukan cinta sejati. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika cerita hari ini memberikan inspirasi atau pelajaran yang berarti bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran pilihanmu, dan aktifkan notifikasinya. Setiap dukungan kecil dari Anda adalah kekuatan terbesar bagi kami untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan bermakna. Sampai jumpa di video selanjutnya.